Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mami Donna di sini. Tuh, Mami betulin tempat duduk dulu ya. Ketemu di mana? Di Madon Tarot Channel. Tentunya, bukan lagi. Gimana sayang? Pada sehat semua ya? Jangan pada sakit ya. Dalam kondisi bumi lagi cuci rumah, ya kan? Ini semesta lagi cuci rumah. Jadi semuanya kalian harus bersyukur, ini adalah berkah, ya kan? Dimana kalau kita bersyukur sama semesta, sama Tuhan, ya, itu Tuhan tahu dan semesta tahu siapa yang bersyukur dan berterima kasih. Dalam artian berterima kasihnya yang benar-benar gitu loh. Kalian ke depan rumah, kena dengan alam, kena dengan langit langsung, berterima kasihlah kepada semesta, ya kan? Nah, sama kayak yang masih berjalan berkah semesta sampai sekarang, yaitu corona ya, itu dimana kita berterima kasih kepada semesta, ya insya Allah cuma dilewatin doang. Karena CCTV Allah juga tahu, CCTV semesta juga paham, ya kan? Yang mana yang berterima kasih sama dia, ya insya Allah dilewatin saja, ya. Itu energi yang benar-benar semesta sampaikan, ya sayangnya, dimana seperti kita, dimana orang yang berterima kasih kepada kita, kita pasti menghargai, pasti kita akan balas berterima kasih juga. Oh, orang ini ternyata ada rasa bersyukur, ada rasa berterima kasih. Apapun berterima kasih. Seperti itu logikanya, simple sayangku ya. Kita salam-salam dulu ya buat Ginny, James. Hai. Apa kabar kalian dan semua energi di sini? Terima kasih banyak ya. Semoga kalian hadir, beri semua kebaikan untuk reading hari ini. Well, sayangku, cintaku, kasihku, ya, kita sudah masuk di minggu ketiga sayang ya. Di minggu ketiga ini, mana tadi dari admin ini ya. Namanya juga kita orang tua, ikan. Umur boleh tua, tapi casing tetap sweet 17 coy. Bukan lagi. Iya, ngapain nambahin kerut itu, capek. Iya kan? Udah capek skincare, capek perawatan, segala macem. Terus kalian harus membuat kondisi tambah berkerut-kerut. Aduh, nanti udah mukanya kayak peta Indonesia. Mau kalian? Gak mau kan? Iya, happy. Sementara di kondisi dunia, di kondisi semesta sekarang, di mana yang happy, imunnya akan naik, imunnya akan tinggi. Simple. Kenapa? Semesta melihat yang mana bahagia, ya di situ yang bertahan. Di mana yang tidak bahagia dan selalu sedih, selalu komplain, selalu katanya orang itu selalu komplain, selalu menyalahkan, kurang ini, kurang itu, kurang enak, kurang garam, kurang gula. Aduh, apa deh? Iya kan? Itu sayang. Jadi semua itu barokah. Cuma Mami ingatkan lagi, kalau kita bersyukur, menikmatinya memang berbeda. Contohnya apa Mami? Kalian pakai sendal kanan dan kiri, iya kan? Tidak mungkin kanan dan kiri itu sama. Sama juga seperti alis. Alis kita nih ya di muka, kanan kiri sama kagak? Nggak sama. Tapi kalau dua-duanya dipasang kan tetap bagus. Nah itu sayang, gitu loh. Menikmatinya itu berbeda, tapi berkahnya sama. Itu.
Dimana kita bersyukur, disitulah barokahnya sayang. Ingatin pesan mami itu aja, ya, agar kalian bisa menikmati dalam tanda kutip ikhlas, bukan komplain. Karena apa? Nanti kalian sendiri rasakan apa yang mami omong ini bener apa enggak, itu aja. Oke, kita masuk minggu ketiga ya. Untuk minggu ketiga insya Allah hari Senin ya, minggu ketiga hari Senin, mami akan story tentang divine timing. Dan untuk hari Selasa ya, untuk hari Selasa minggu ketiga, insya Allah mami membacakan zodiak yang berselingkuh. Buset dah, bukan lagi ikan. Ya, kita ingin tahu pesannya seperti apa, biar tahu seperti apa, ya kan? Nggak ada masalah, it's just for fun. Tapi yang diambil adalah hikmah dan maknanya. Itu sayang ya. Di hari Rabu, insya Allah masuk di pesan semesta dari malaikat pelindung. Namun mami juga mau kasih tahu ya di sini. Ini mami sudah rilis ya. Wes bukan lagi rilis mami. Iyalah, sombong dikit, buset. Astagfirullah. Enggak lah, mami bercanda sayangnya. Ini tentang pesan semesta dari malaikat pelindung. Ya, malaikat pelindung bicara tentang apa? Malaikat pelindung memberikan pesan apa? Ya mungkin nanti kita tidak tahu seperti apa. Ya ini yang mami tarik energinya, pesannya seperti apa, ya kan? Tuh banyak segini nih, mami aja bingung. Perasaan mami udah nggak sekolah lagi kan. Kadang-kadang percaya tidak percaya, bingung tidak bingung, ya itulah yang terjadi, ya kan? Nah ini rilis terbaru sayang ya, pesan semesta untuk malaikat pelindung untuk kalian. Dalam artian pesan dari malaikat pelindung dari semesta ya, kita hadirkan untuk hari ini di sini ya. Tapi di hari Rabu juga hadir ya, insya Allah ya. Dan di hari Kamis minggu ketiga, kondisi masa lalu, biarlah masa lalu. Ikan buang aja ke toilet masa lalu, ikan, atau disimpan di dalam figura juga boleh sayang, ikan. Di figura boleh, kalian mau pinjam gunting ya tetangga. Buat apa mam pinjam gunting tetangga? Iya, biar bisa menggunting hati kalian, iya kan? Iya, biar keluar gitu loh masa lalunya, iya kan? Kita cerita masa lalu, masa kini, dan masa nanti. Lengkap itu, iya kan? Nanti masuk di hari Jumat, barokah, alhamdulillah insyaallah kita masuk ke new lover, new love, cinta baru. Ikan, oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Oh ini rasanya cinta kalau dapet tapi kalau dapet pasangan, cintanya dapet, ya alhamdulillah, wa syukurillah, ikan. Tapi ada yang datang cinta baru atau cinta lama rasa baru. Bukan lagi, jangan sampai cinta lama rasa baru, ikan. Seperti apa? Kita merasakan hal yang berbeda tetapi rasanya dan bentuknya nggak ada bedanya gitu loh, ya kan? Gitu sayang. Kayak ini nih, kalau kita lihat
Diputar, dicelup, baru dibuang. Ikan, hus, nggak boleh, dilarang di sini, ya kan? Nggak boleh diomongin. Oke, masuk di hari Sabtu. Hari Sabtu Mami mau cerita tentang sebelum rekonsiliasi atau sebelum union. Hari Sabtu tuh, ikan. Hari Sabtu sebelum union. Nah, masuk hari Minggu adalah setelah rekonsiliasi, setelah union gimana. Hari Sabtu ya kan ketemuan, buset, ketemuan, janjian kalian dengan para mantan terindah, ya, mantan terindah cuy, ikan. Begitu hari Minggunya Mami mau denger tuh gimana. Hari Minggunya itu progresnya gimana cuy, ya mudah-mudahan ya kan. Who knows, we didn't know ya what happened in your life. Maybe we have a good news or bad news. Kita tidak tahu. Itu adalah rahasia semesta dan rahasia Allah. Tetapi yang penting niatkan yang baik. Iyalah sayang. Tapi ngopi dulu cintaku, kasihku, sayangku. Biar kita di hari Senin, hari kebaikan yang kita dapat dimulai dengan bismillah. Insya Allah semua berjalan dengan baik ya sayangnya. Lupakan masa lalu, tapi tebarlah senyum untuk masa depanmu. Wes, bukan lagi. Minum dulu, Mam. Ini harus punya semangat ceria, ya kan? Harus tetap semangat dalam hidup. Walaupun kita merasakan sesuatu yang kita rasakan kok kurang, jangan. Namanya hidup itu ada plus minus, kurang lebih, ikan. Kalau kurang-kurang, lebih-lebih juga nggak bagus juga gitu loh. Seimbang, 50%, 50%. Kalau misal naik dikit, 60%, 60-40, 70-30, nah itu. Ya kan, masih seimbang lah. Tapi jangan sampai kita melebihi dari 85 up. Kalau kehidupan 85 up itu jatuhnya sakit. Apalagi sampai 90 up, 90, 95, 97, nah itu tanda kutip hati-hati. Tapi kadang manusia tidak pernah sadar kalau sudah di up. Kalau sudah di up rasanya enak. Begitu jatuh, Masya Allah, ternyata sakit ya kalau jatuh. Iya, ada yang enak jatuh cinta, katanya enak Mami. Kata siapa jatuh cinta enak? Jatuh cinta itu depannya doang. Iya kan, tetap juga. Ya kan? Enaknya itu di belakang. Jatuh cinta. Cintanya hilang, jadinya apa? Jatuh juga. Tetap jatuh, guys. Iya kan? Cintanya di mana? Gelap, hilang, Mam. Nah, sama sayangku ya. Sapa dulu untuk keluarga besar MDF Recycle, Mami Donna Family, sayang semua ya. Dimanapun kalian berada ya, terserah ya kan. Tapi jangan pernah bilang begini, Mami kalau ada yang nanya bilangin dong, bilangin apa? Gua lagi di dalam mesin cuci. Lagi apa? Ngenyuci hati gua yang kusut Mami. Yang kotor, waduh kacau. Ada lagi bilang, Mami kalau ada yang tanya jangan bilang ya. Kenapa? Gua lagi di bak cucian piring. Wih, kenapa? Lagi nge-DJ, Mam. Aduh, yang parah kalau ditanya, Mami kalau ada yang tanya gua jangan ngomong ya Mamnya. Emang kemana? Gua di kulkas. Panas coy, panas. Abis ngeliat mantan sama siapa? Sama Karmik. Aduh, hari ini energinya sumpah. Energinya happy, full happiness. Berarti ada beberapa dari kalian mau happy nih. Insya Allah ya. Ada beberapa dari kalian akan mendapatkan sesuatu kebahagiaan happy. Amin kan sayang. Yuk sama-sama kita bilang amin. Allahumma amin ya. Insya Allah sayang ya. Karena energi tidak pernah bohong. Dimana energi happy jadinya happy.
Di mana energi kita sedih jadi sedih, di mana energi kita galon jadi galon beneran gitu. Berat dong Mam. Iya, galon kan biar galon satu aja berat. Yang ringan apa Mam? Itu botol aqua. Sayang, jangan pernah sakit hati. Itu saja pesan Mami. Jangan pernah dendam. Jangan pernah membenci. Jangan pernah komplain. Jangan pernah tidak bersyukur. Karena apa? Cinta. Itu tempat sarangnya devil. Dan begitu sarangnya devil, akhirnya kalian keluarnya menjadi karmik. Maukah kalian menjadi karmik? Kan kagak mau, Ces. Iya kan? Iya. Karena yang namanya soulmate, yang namanya twin flame, itu rentan menjadi karmik. Jujur, Mami ngomong jujur. Beneran. Sulit mempertahankan yang namanya energi twin flame atau energi soulmate. Karena mereka, ya golongan-golongan mereka inilah golongan-golongan elit coy. Weh. Iya, mempertahankannya itu sulit sekali karena energinya itu berat. Tantangannya berat. Apapun berat, cobaannya berat. Kalau badan yang berat ya tergantung kalian masing-masing lah bro, bre. Nggak ngaruh tapi tetap aja, ya kan sama, nggak ada beda gitu lah sayang. Nah itulah yang terjadi sayangku. Jadi di sini kita mau bicara masalah tentang kondisi divine timing ya, waktu Tuhan. Karena bersih-bersih dulu Mami, dasar emang si Jini nih ya. Mikirin James mulu, kagak usah dipikirin James, gimana kagak dipikirin Mami. Kita kan tidak pernah terlepas. Oh iya bener juga ya, lu kan berdua terus sama si James. Walaupun berantem tetap gandengan aja terus mereka berdua tuh. Oke sayang, ini divine timing adalah waktu Tuhan. Waktunya semesta. Divine timing seperti apa? Semoga Tuhan memberikan divine timing, waktu Tuhan, ketetapan Tuhan untuk hubungan kalian seperti apa. Yang seperti katanya Armada, mau dibawa kemana hubungan kita bila kau terus menunda-nunda, tak akan pernah katakan CLBK. Aduh CLBK, cinta lama belum kelar. Ih, capek deh. Ih, kelarnya kagak kelar-kelar, kasus masalah mulu, konflik mulu. Aduh, kagak bosen apa kalian menghadapi konflik setiap kali, setiap waktu. Hidup itu simple guys. Hidup itu simple, no ribet. Itu Mami. Mami tuh orangnya simple, no ribet, santuy. Dah, ngopi. This the best for we are life. Kenapa? Happy and bahagia itu mahal harganya sayang, beneran. Ngopi dulu sayang. Itu yang terjadi. Kalian mau percaya apa tidak terserah. Mami kasih tahu, bahagia itu mahal. Beneran. Kalau sedih banyak. Sedih di diskon. Atau diobral, banyak yang mau ngambil, yang mau beli-beli diskon itu, beli-beli sedih itu banyak. Iya kan? Iya, pastikan sayang, kalian itu ibarat orang sekolah itu ada perkembangan. Ya, ritmenya itu ada gitu loh. Di mana kalian mengelola hati kalian menjadi senang, jadinya senang. Kalian sedih jadinya sedih. Itu aja. Namanya juga plus minus hidup. Seimbangkan. Di mana saat kalian mulai muncul galon nih, ikan, langsung kalian di restart. Cari pikiran yang lain. Itu saja. Pada saat kalian galon,
dah restart, mending kalian cari ke toko, beli kopi kek, beli camilan kek. Kalau kagak lu beli kuaci matahari itu, makanin kuaci tiap hari itu. Kalau lagi galau nih kan, ditambah apa Mam? Biar tambah capek. Iya, kalau bisa kalian tuh restartlah diri kalian. Hanya kalian yang bisa mengosongkan memori, ya, memori dalam artian merestart isi hati dan jiwa kalian tuh direstart. Kalau kebanyakan error juga, hang nanti. Susah karena apa? Kebanyakan download. Iya kan? Komputer, handphone aja kebanyakan download aja hang. Sama, manusia sama, nggak ada beda. Itulah sayang. Ya, pahami ya, kalau ada kelibet-kelibet pesen-pesennya ya, karena sampai ke Allah itu cuma satu. Cuma hanya rangkuman, ringkasan gitu. Kalau nggak ya penuh lah memorinya gitu. Mengerti ya sayang ya pesannya ya? Oke, pastikan kalian berdoa sebelum menonton reading Mami Dona. Itu wajib. Terserah menurut kepercayaan kalian masing-masing. Kalian mau berdoa apa ya? Lebih baik kalian berdoa Al-Fatihah ya dalam hati kalian. Itu. Baru kalian pause saja ya. Pause pada saat Mami bilang berdoalah sebelum mendengarkan reading Mami Dona. Pause, berdoa. Terserah kalian mau berdoa apa. Dan satu pesan Mami, niatkan. Niatnya apa? Ya, diniatkan insya Allah. Ya, Allah Tuhan dan semesta menjabah insya Allah ya. Yang penting apa? Yakin. Kalau nggak yakin, udah jangan berharap. Itu Mami bilang ya. Kopi dulu ya. Oke sayang. Kita ciao. Kita mulai ya. Di sini ada deck tarot, di sini ada deck bumi, di sini ada deck angka ya, angka semesta ya. Di sini, tapi kita bilang kartu remi ya, tapi kita bukan mau main remi ini. Di sini ada intisari dari universe lewat dari malaikat pelindung ya, malaikat pelindung dari malaikat pelindung kalian, bisa apapun yang namanya malaikat pelindung ya, guide angel ini ya. Dan ini adalah pesan dari universe ya. Kita sampingkan dulu sayangku ya. Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai sayang. Kita taruh dulu nanti di akhir ya ini ya. Oke. Kita mulai ya. Bismillahirrohmanirrohim. Dear God, dear angel, give me energy for all element, for all sun, moon, rising, and Venus, untuk semua elemen, termasuk elemen tambahan, elemen air, elemen udara, elemen api, dan elemen tanah tambahan, untuk maskulin, divine, feminine, maskulin, feminine, dan karmik orang ketiga apapun. Give me energy for this card. Divine timing, waktu Tuhan, waktu semesta, apapun pesan. Mohon diberi klarifikasi, diberi semua ketentuan atas izin Allah. Amin, amin. Tarik atau keluar sendiri. Oke, makasih. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. God angel give me
divine timing, sun, moon, rising, and Venus untuk energi air, api, udara, tanah. Thank you, thank you, thank you, thank you. Oke, kita kembalikan ya. Dikembalikan saja katanya. Ini yang terbuka dan tertutup. Nah, semua hidup itu balance sayang. Ada buka, ada tutup. Ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah. Ya kan? Nah, itulah kehidupan. Jadi jangan serakah ya. Kita lanjut sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim untuk deck tarot. Ya, klarifikasi tambahan energi buat Sun, Moon, Rising, and Venus, divine timing. Divine timing untuk energi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Sekali lagi, oke, thank you, thank you, thank you. Fine timing, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Babe, pinjam nanti ya. Oke. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dear God, give me energy, divine timing, Sun, Moon, Rising, and Venus. Divine timing. Bismillahirrahmanirrahim. Advice for divine timing. Divine timing from God. Sudah. Thank you, thank you, thank you. Ya. Kalau lagi reading mami energinya kalian itu jalan. Kalau kalian langsung ngelihat bacaan reading itu energi kalian kepotong sayang gitu loh ya. Itu yang mami bisa sampaikan ya, karena energinya jalan terus dari awal sampai akhir, energi kalian itu jalan. Tapi kalau kalian mengambilnya langsung mau tahu reading atau segala macam, itu energinya keputus sayang. Makanya kalian kebanyakan setengah-setengah. Kok mami begini ya, kok mami saya dapatnya begini, kok begini. Nah itu energi setengah. Ya Tuhan itu semua adil sayang. Ya, mami kan kepada kalian tidak ada yang mencicil, memberikan semua penuh dengan hati dan kasih sayang cinta kepada kalian ya. Itu mami hanya memberi pesan ya. Bismillahirrahmanirrahim untuk divine timing from semesta. Give me advice, divine timing. Ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Divine timing sekali lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Semuanya terbuka. Oke. Kayak tadi begini ya. Kita minta ya. Kita minta
kita pesannya nanti kita baca langsung ya di depan, tapi beliau mintanya terakhir ya, ini di reshuffle-nya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dear God, give me energy from universe. Dear God, energy from universe, from angel God, malaikat pelindung, pesan untuk divine timing, pesan untuk divine timing, pesan untuk sun, moon, rising, and Venus, pesan untuk semua elemen air, tanah, udara, dan api, dan elemen tanah tambahan dari ketiga elemen inti. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dear God, from universe, from malaikat pelindung, pesan apa yang harus disampaikan. Benar ini? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ada lagi? Yang terakhir saja katanya. Oke. Oke, thank you. Aduh, ini maunya. Thank you. Terima kasih banyak. Ya. Ini harus di open atau gimana nih? Harus di open? Oke. Harus minta di open. Oke. Yang tertutup. Kita kesampingin sayangnya, ini yang terbuka. Kita mulai. Walaupun jatuhnya terakhir, tetapi beliau tetap minta dibacanya di awal. Aduh babe, tolonglah babe nggak kuat ya. Ya sudah, dak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk divine timing ya, divine timing waktu semesta, waktu Tuhan untuk para maskulin, para feminin, para karmik, dan all semua elemen ya. Kita semoga dikasih kode semesta dan pesan dari malaikat pelindung seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya hidup itu banyak cobaan. Tapi kalau kita hidup banyak saweran, bener kan? Hidup itu memang banyak cobaan. Kalau kita hidup banyak saweran itu namanya. Jadi hidup itu memang cobaan, itu seperti barokah kita terima ya. Barokah baik, barokah tidak baik, dalam menikmatinya memang berbeda-beda, tapi tetap sama. Tapi kalau kita komplain aja, kalau kita selalu tidak mau belajar, tidak mau tahu, ya pokoknya komplain aja lah hidup. Ya sama. Malaikat pelindung bilang, apa bedanya? Hidupnya itu mintanya disawer. Itu. Namanya hidup itu banyak cobaan. Tapi kalau kita hidup maunya minta ditolong aja. Gak mau usaha, maunya hidup sama kemudahan, tidak mau sulit. Nah itu sama. Hidup hanya karena saweran. Masa hidup kita mau disamain seperti itu? Ya kan? Seperti itu. Jadi kita harus bisa kuat dengan diri kita untuk semua cobaan.
Ini adalah berkah, bukan cobaan. Itu maksudnya sayangku ya. Ini pesannya. Permintaan maaf tidak berarti apa-apa jika kamu terus melakukan apa yang kamu mintakan maaf. Jadi, pesan malaikat pelindung kalian atau malaikat pelindung yang memang dari universe menyatakan kalian maskulin, feminim, karmik, semua all in elemen, kalian meminta maaf tidak berarti apa-apa jika terus melakukan apa yang kamu minta maafkan. Jadi minta maaf, besok lagi kembali lagi dilakukan, besok lagi kembali lagi. Ya buat apa minta maaf? Nggak ada guna. Bukan berarti apa-apa katanya semesta. Malaikat pelindung bilang juga no, nothing itu, nothing tulus. Percuma, ya. Tidak ada gunanya. Itu loh. Nah ini, permintaan maaf tidak berarti apa-apa jika kamu atau kalian terus melakukan apa yang kamu minta maaf. Mintakan maaf. Nah itu, terkadang kan mami nulisnya apa juga mami bingung. Nah ini ya. Kemudian, agar akhirnya tidak kecewa, kita harus mengerti kapan waktunya berharap dan kapan waktunya harus berhenti. Agar akhirnya tidak kecewa, kita harus mengerti kapan waktunya berharap dan kapan waktunya harus berhenti. Jadi, malaikat pelindung, the angel God bilang, kalau kalian tidak mau kecewa, pada akhirnya kalian harus understand, ikan harus mengerti divine timingnya, dalam artian waktunya. Divine timing waktunya adalah waktunya saat kalian benar berharap dan kapan waktunya harus berhenti. Nah ini divine timing. Kapan waktunya kalian berharap, kapan waktunya kalian berhenti. Kalau akhirnya kalian merasa kecewa, berarti waktunya berhenti. Kalau akhirnya kalian tidak mungkin ada kekecewaan, ada sebersit pengharapan, berarti waktunya kalian berharap. Kalau kalian masih tidak move on, ya susah, ya kan? Nah, kalau misalkan kalian sudah dalam arti tidak mau kecewa lagi, ya waktunya harus berhenti. Ini seperti mami ingat ini ada lagunya, lagunya Elemen tuh, Elemen, lagu lawas sih, kan kita kan orang jadul coy, kan. Kok nggak salah lagunya, apa ya? Tak ada sedikit pun sesalku, telah bertahan dengan setiaku, walau di akhir jalan ku harus melepaskan dirimu. Tuh. Ini. Jadi pada akhir jalan, walau di akhir jalan, kalian harus melepas. Melepas apa? Melepas pasangan kalian. Bener juga tuh lagu. Nggak salah, cinta tak bersyarat. Tuh. Ya kan? Jadi buat apa? Ya kan? Kesetiaan, tetapi kalian tidak bisa memahami dengan arti kecewa. Kuciwa guys, kuciwa. Ya. Itu. Dan kita lanjut ya untuk pesannya 5 dan 4. Keinginan untuk sebuah kebahagiaan, keinginan untuk mendapatkan kesuksesan yang terlalu
ya, yang terlalu memaksakan karena sebuah obsesi mendapatkan sebuah kebahagiaan, pilihan, ya, yang hanya memikirkan untuk diri sendiri, yang jatuhnya kecewa. Walaupun ingin bahagia tapi jatuhnya kecewa. Akhirnya sebagian dari kalian, ya, beberapa dari kalian itu kecewa dengan pilihan yang kalian ambil. Divine timing yang dikembalikan, ujung-ujungnya juga kecewa. Beberapa dari kalian yang CLBK juga lagi pada kecewa. Jadi beberapa pilihan yang kalian ambil hanya untuk sebuah materi ada. Ada yang kalian kembali CLBK hanya karena ingin bahagia, ya, ingin bahagia. Ada yang kembali hanya karena materi. Ada yang kembali hanya karena kepaksa. Nah, ini. Ujung-ujungnya jadinya kecewa. Makanya tadi di sini dikatakan kalau kalian akhirnya tidak kecewa, kalian harus mengerti kapan waktunya berharap, kapan waktunya berhenti. Kalau akhirnya tidak kecewa. Kalau memang akhirnya tidak kecewa, tapi harus mengerti kapan waktunya berharap dan kapan waktunya berhenti. Dan di sini pilihan, permintaan maaf tidak berarti apa-apa jika kamu terus melakukan apa yang kamu minta maafkan. Ini jadi kalian harus lihat permintaan maafnya itu sebagai apa kalau divine timingnya masuk gitu loh. Forward minta maafnya. Nah di sini hidup itu memang banyak cobaan, tapi kalau cobaannya hanya seperti saweran, forward. Nothing darling, gitu loh pesannya. Paham ya apa yang Mami sampaikan ya pesannya ini. Pilihan untuk sebuah kekecewaan. Beberapa dari kalian. Ya, dan di sini ya. The Hermit, 3 Pentacles, 2 Wands, 7 Wands, 10 Pentacles, the Emperor, 5 Wands, 10 Wands, Ace of Wands. Wah, ini banyak Wands, semangat juang yang begitu tinggi ya beberapa dari kalian ya. Beberapa kalian sudah mulai berjuang untuk sebuah kebaikan dan kebahagiaan. Jadi gini, sebagian ya, the angel God saying, bilang, sebagian sulit menentukan solusi ya untuk mengakhiri hubungan kolaborasi kerjasama yang terjadi di diri kalian atau pasangan kalian karena apa? Harusnya kalian bisa mendapatkan solusi jalan keluar kalau kalian itu yakin bagaimana divine timing ingin kalian dapatkan. Sebagian dari kalian ya melepaskan dunianya triparti ini masih setengah-setengah. Pasangan kalian masih setengah-setengah melepaskan yang namanya dunia triparti. Tetapi divine timing yang diberikan oleh semesta yang lewat pesan dari malaikat pelindung ini berakhir. Tapi dalam waktu melakukan namanya atau menerima yang namanya divine timing, kalian diminta itu betul-betul introspeksi diri. Bukan abal-abal introspeksi diri. Cari solusi, benar-benar solusi, bukan abal-abal itu. Yang dikatakan the angel God. Ya, angel bilangnya seperti itu. Ya. Dan di sini kalian ingin sebuah kebahagiaan. Apapun tentang sebuah kebahagiaan. Divine timing semesta menjanjikan ya. I will give you happiness as long as asalkan kalian bisa hidup seimbang, bisa hidup
menyeimbangkan. Mami jadi terbata-bata. Jadi harus menyeimbangkan dengan apa? Diri kalian, buang keras kepala, buang egois, buang gengsi, buang yang namanya mengatur, buang yang namanya diktator, buang yang namanya menguasai. Ini harus dibuang. Buatlah sebuah keseimbangan di dalam hidup. Ini yang dimau oleh semesta, sehingga kalian bisa mendapatkan yang namanya happiness. Itu sudah kalian bisa dapatkan. Divine timing itu sudah ada, tetapi tidak semudah kalian dapatkan untuk sebuah divine timing kebahagiaan ini. Kalian harus bisa menyeimbangkan hidup. Dari apa, Mami? Diri kita. Menyeimbangkan hidup dengan diri kita sendiri, bukan orang lain, guys. Kalau kalian tidak menyeimbangkan dan tidak mengenal diri kalian sendiri, ya susah. Dan di sini, nih, perjuangan yang kalian lakukan untuk mencapai sebuah kebahagiaan, nih, ya, untuk mencari sebuah keseimbangan, kalian berjuang, benar-benar berjuang, tidak putus asa. Sama seperti pesannya tadi di awal, kalian berjuang dan tidak putus asa, maka kebahagiaan itu dipastikan akan datang. Divine timing itu sudah pasti, dan semua beban akan hilang dan tujuan yang kalian inginkan bisa tercapai. Asalkan tidak semudah itu, Ferguson, Mami bilang. Ora iso son. Kalau semua kalian masih saja mementingkan diri sendiri dan tidak pernah mendapat solusi atau belajar dari kehidupan yang sudah semesta beri untuk introspeksi diri kalian aja nggak mau. Karena apa? Keras kepala, sok pintar katanya Tuhan. Dan lebih memilih dunia, yaitu sebagian dunia playgroup, dunia anak-anak. Dan tidak mau menikmati dunia atau hadiah yang diberikan semesta, malah kalian bekerja sama dengan orang lain untuk membagi kebahagiaan yang tidak patut kalian bagikan itu. Sehingga kebahagiaan yang kalian inginkan, tujuan semua akhirnya jadinya beban. Di sini Mami membacanya tidak on the river atau on the river, ya itu. Namanya pesan itu plus minus sayang. Masuk dan keluar, income, up and down, semua sama Mami bilang tadi. Ya ini. Kalau kalian tidak melakukan ini dengan cepat, ya apa yang harus kalian dapatkan, ya Mami tidak bisa menjawab berlebihan. Karena keseimbangan yang ini once tuh piye kalian berjuang, ya kalian berjuang untuk sebuah, ya kalian berjuang untuk sebuah beban, ya kalian berjuang menyeimbangkan untuk semua beban dengan tujuan bisa kalian capai, meraih apa? Dunia. Bagaimana kalian meraih dunia? Kalau kalian masih saja tidak pernah memahami yang namanya kebahagiaan itu seperti apa. Tidak pernah introspeksi dari semua yang kalian lakukan, sehingga kebahagiaan itu kalian kolaborasikan dengan orang lain. Bagaimana kebahagiaan yang harus kalian beri hanya untuk keluarga kalian, pasangan kalian, tapi kalian membagi dengan orang lain untuk menjadi pasangan kalian kembali? Ora iso. Inilah yang harus kalian revisi dalam hidup untuk divine timing yang kalian inginkan.
Makanya Mami bilang tidak semudah itu, Son. Ya. Mudahan selamat sampai tujuan ya, pesawat yang lewat ya. Amin. Oke. The water of life protection generosity ya. Kalian menginginkan kehidupan yang benar-benar mempunyai berkah dan sebuah kesetiaan hidup di mana bisa jalan berdampingan ya, di mana kalian bisa melabuh ya kan, atau melabuh atau menyandarkan kapal ya, air yang tidak akan pernah putus-putusnya ya. Ini yang kalian inginkan tentang water of life, kehidupan. Namun kalian harus bisa keluar dari protection. Kalian melindungi diri kalian untuk diri kalian sendiri, tapi pasangan kalian dibikin apa? Dibikin babak belur. Bagaimana? Bahkan kalian masih bermain yang namanya peruntungan nasib, mencari kebahagiaan di luar nih, triparty ya, bahkan meninggalkan ya, dan banyak kali maunya, mau A, mau B, mau C, semua ya mau diambil. Dan sementara di sini kalian sudah memegang berkah, sudah memegang apa, masih minta lagi. Ya Tuhan juga punya keterbatasan, sayang. Ya. Kalau kalian tidak keluar dari yang namanya terlalu banyak serakah, terlalu banyak mau. Ini bagaimana water of life, kehidupan yang kalian inginkan. Kita berbicara divine timing. Mami tipikalnya dalam artian gini, Mami bukan, kalau orang bicara divine timing, nanti akhirnya kalian akan bahagia, kalian akan sedih. Mami enggak. Mami di sini adalah bercerita tentang story divine timing. Apakah manusia diberi kesempatan untuk melakukan yang namanya divine timing? Apakah manusia berhak mendapatkan atau diberikan jalan untuk sebuah waktu Tuhan? Manusia tidak tahu waktu Tuhan itu kapan. Nobody knows, tidak ada yang tahu. Nah di sini, ini yang dikatakan plus minusnya. Di mana kalian bisa dapat, di mana kalian tidak bisa dapat, atau di mana tidak ada, belum. Nah inilah apa yang harus kita rasakan. Ya di mana kalau kalian masih serakah, kalian masih mementingkan diri sendiri, mencari perlindungan diri sendiri, sementara pasangan kalian babak belur entah di mana. Apakah kalian pernah tahu pasangan kalian jadi apa? Ya kan? Apakah kemauan dan keinginan kalian itu untuk sebuah kebahagiaan? Tidak ada kebahagiaan yang kalian dapatkan untuk kepentingan diri sendiri. Sulit, sayang. Ya, dan di sini kalian ingin mendapatkan sebuah kebahagiaan, sementara kalian dengan tujuan kalian ya, sebuah kebahagiaan yang kalian inginkan, karena terlalu banyak maunya kalian di sini. Tadi Mami bilang terlalu banyak mau yang kalian inginkan dari sebuah apa, sebuah triparty hubungan yang kalian inginkan untuk sebuah kebahagiaan. Ini kalian lihat cawannya beda-beda nih, sementara kalian sudah mendapatkan cawan yang putih, tapi kalian masih aja menginginkan cawan yang hijau dan yang emas. Pasangan kalian tidak sadar. Cawan yang putih, gelas putih, kaca doang. Kalau diisi darah kelihatan apa? Merah. Kalau diisi sirup merah, kuning, hijau kelihatan. Kalau diisi racun atau diisi oli, diisi bensin kelihatan. Kalau ini, apa yang mau kalian lihat? Kalian disuruh minum, nggak tahu isinya oli. Kalian disuruh minum, nggak tahu isinya bensin, kan gitu.
Karena apa? Keserakahan dari seseorang. Nih, yang menginginkan semua cawan apapun bentuknya, semua keberkahan, semua serakah ingin diambil. Nih, ingin bahagia sendiri, tidak pernah melihat kebahagiaan yang sudah diberikan sama semesta, yaitu hanya sebuah cawan gelas berwarna putih terang, tapi masih menginginkan cawan yang emas dan nih, biar jelas nih, hanya menginginkan cawan yang emas dan cawan yang berwarna hijau, sementara yang putih malah mau ditendang. Nih, lihat kan? Lihat nggak? Yang diinginkan adalah ini, cawan emas. Belum tentu. Ini loh sayang. Ya. Dan apa yang kalian dapatkan dari sebuah selebrasi? Perayaan. Perayaan tanpa tujuan, yang ada cuma konflik. Nih, konflik. Isinya semua para, nih lihat. Nih, menari di atas api. Bukan debus ya. Mereka semua memegang apa? Panah. Busur. Tetapi tidak ada satu panah pun. Karena mereka tidak ada tujuan. Mereka hanya menari-nari di atas penderitaannya orang lain. Sebagian pasangan kalian menari-nari di atas penderitaan kalian. Ini bisa dilihat kan? Menari di atas api, menari di atas konflik, dan kalian hanya menginginkan sebuah cawan emas, cawan putih tidak mau. Walaupun cawan kuningnya pun dianggap tidak berarti. Nah, ini sama. Ini. Tujuan itu tidak ada, hanya digambar. Digambar memanah pun juga hanya digambar, dan ini hanya ada busurnya doang. Ini juga busurnya, nggak ada tujuan hidup, nggak punya tujuan hidup. Gimana ceritanya? Kalau pasangan kalian atau kalian sendiri ya tidak mempunyai tujuan dalam hidup, untuk sebuah divine timing, waktu Tuhan itu pun Tuhan juga memikir kok. Apa kalian sanggup menerima tanggung jawab apabila saya mengembalikan apa yang harus saya kembalikan? Apakah kalian menerima sebuah maaf kalau maaf itu diulang kembali terus? Maaf yang kamu plase. Contohnya apa? Ya, ini. Kalau kalian ya hanya berjalan tidak melihat kanan dan tidak melihat kiri nih, bagaimana mau nyampe? Hah? Apa bisa sampai? Lihat kanan, tidak lihat kiri, jalan lurus saja. Hanya berdasarkan ini. Setiap jalan kanan dan kiri kalian tancapkan. Padahal kalian bisa lihat kok. Karena saking egonya, karena ego, padahal panah pun ada, tetap sama, tidak ada busurnya. Hanya berdasarkan bantuan orang kalau ada orang yang lewat. Nih, padahal kan bisa melihat, nggak mau, sombong. Kalian atau pasangan kalian sombong, lebih memilih keputusan yang sebenarnya keputusannya juga nggak ada tujuannya. Tujuannya apa? Panahnya aja nggak ada, busurnya doang yang dibawa. Gimana cerita? Dan selalu berbohong, bermain, hanya bisa melihat ya bulan di bawah air, tidak pernah lihat bahwa bulan itu di atas, bukan bulan itu di air. Berarti pasangan kalian ya hanya fata morgana, bermain di atas mimpi-mimpi saja. Bukan bermain yang sebenarnya. Ini bagaimana ceritanya guys? Ya, dan di sini bernafas, breathe,
desert, passion, rebirth. Kalian kalau ingin beristirahat, beristirahatlah, carilah vision, permintaan ya untuk sebagai penutup dari semua doa. Itu adalah visi misi kalian apa? Berdoalah untuk visi misi kalian. Jangan mengutamakan yang namanya hasrat. Hasrat kalian kalau kalian utamakan, tidak mungkin kalian bisa terlahir kembali. Hasrat, vision ini ya, doa penutup kalian itu kebanyakan doanya itu masih semuanya doa karena status, doa karena sosmed, doa karena ingin ABCD, doa ingin dilihat orang, doa pokoknya semua doa karena manusia ingin diakui, bukan doa yang benar-benar untuk kepada Tuhan. Hanya karena emosi, hasrat, keinginan, ya, sombong, egois, ya. Nih, kalau bisa api dimakan. Ini hasrat. Hasrat orang yang tidak punya ketetapan visi misi sebagai penutup dari sebuah kehidupan di mana harusnya bisa beristirahat sebentar untuk belajar dari apa yang terjadi, apakah visi misi dia atau kalian tercapai walaupun di padang yang tandus, di mana kalian tetap berhasrat untuk bisa beristirahat sebentar, akhirnya kalian bisa merasa terlahir kembali atau kalian bisa sampai pada tujuan yang kalian inginkan. Tuhan sudah menjanjikan di mana kalian mempunyai hasrat untuk sebuah doa yang baik, maka untuk berikhlas, ikhlaskanlah, maka kalian dipastikan akan terlahir menjadi manusia yang baru dan mempunyai segala sesuatu yang baru. Seperti bayi yang baru lahir itu kan gak ada dosanya cuy, dan rezekinya pun akan dibuat rezeki yang baru, bukan rezeki yang usang gitu. Dan kita mau lihat ini yang disampaikan apa. Gimana ya, gini ya. Selingkuh itu adalah kebohongan yang tipis, namun itu terjadi begitu saja dan disengaja. Berhentilah sembunyi di balik kata kesalahan di saat kamu ketahuan. Kayak lagunya tadi, gimana? Ternyata tak mampu kau melihat dalamnya cintaku yang hebat, hingga ada alasan bagimu untuk tinggalkan setiamu. Nih, ini. Jadi katanya cintanya dalam dan begitu hebat, tapi nggak pernah lihat apakah mampu menjaga kesetiaan. Ternyata mereka terlalu banyak alasan untuk meninggalkan yang namanya setia. Ya, ini selingkuh itu adalah kebohongan yang tipis. Selingkuh sama bohong itu sama, beda tipis gitu. Namun itu ternyata begitu saja disengaja. Jadi walaupun sebagian rata-rata kalian tahu selingkuh dan bohong itu beda tipis, tapi kalian tetap sengaja. Ya. Dan pada saat kalian ketahuan, kalian selalu sembunyi di balik kesalahan pasangan kalian, sembunyi di balik kesalahan-kesalahan orang lain. Kalian melakukan kesalahan nih, ya. Tapi kalian nggak mau disalahkan, sementara kalian keciduk. Keciduk apa? Keciduk selingkuh. Dan kalian juga ngebohong. Tapi kalian karena udah keciduk, akhirnya kalian melimpahkan kesalahan itu kepada pasangan kalian, malah mencari-cari kesalahan lagi. Itulah maksudnya. Tuh. Jadi mentality victim pun berjalan di sini, ya. Karena tidak berjalan sendiri, ia selalu di belakangmu, di belakang dia,
menunggu waktu yang tepat untuk menyadarkanmu. Dia bersiap untuk semua yang sudah ditetapkan oleh semesta. Karma tidak berjalan sendirian. Karma tidak berjalan sendirian, ia selalu di belakangmu, di belakang dia, menunggu waktu yang tepat untuk menyadarkanmu. Dia bersiap untuk semua yang sudah ditetapkan oleh semesta. Jadi ini, karma bisa jadi ya, bisa iya, bisa tidak, dan selalu berjalan di belakang kalian, dan tidak berjalan sendiri. Karma tidak berjalan sendiri guys. Jadi karma itu bisa terikut dari karma teman, saudara, orang tua, apapun. Makanya karma tidak berjalan sendiri. Ya, dia bisa di belakang kalian ya, menunggu waktu yang tepat. Ini divine timing juga. Karma itu tanpa kalian sadari itu datang tanpa kita minta. Divine timingnya itu ada. Dan ketetapan semesta itu sudah pasti gitu loh, ya. Dan di sini katanya on the reverse ya. Katanya sudah ikhlas. Dia dengan yang lain. Kok masih bilang kalau Tuhan tidak membalas? Biar karma yang akan membalasnya. Udah, diem aja lebih baik. Kadang kita ngomong ikhlas, ini on the reverse ya. Tetapi kalian gak ada yang ikhlas. Masih bilang, biarkanlah Tuhan yang membalas karma mereka. Biarlah Tuhan yang membalas. Itu kalian katanya ikhlas. Tetapi hati kalian gak ikhlas. Komplain, panjang lebar, ABCD. Nah, pesan malaikat penjaga adalah sudah, diam aja lebih baik. Itu lebih baik itu ya. Aku mencoba menyatukan kita kembali, tetapi ternyata kamu malah sibuk menyimpan rahasia. Pesannya bahwa malaikat pelindung mencoba menyatukan kalian kembali. Tetapi ternyata kalian masih sibuk saja nyimpan rahasia satu sama yang lain. Sementara semesta ya menyimpulkan, memprepare untuk menyatukan kalian kembali. Tetapi dilihat juga kalian sibuk menyimpan rahasia, gimana ceritanya? Nah, kita sambung lagunya ya. Ini mumpung Mami ingat nih. Demi nama cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Telah ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku. Karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas ingkarmu. Sebab ku mengerti cinta itu tak mesti memiliki. Nih. Katanya sudah ikhlas, tapi kok masih bilang karma nanti Tuhan yang balas. Tapi keikhlasan kalian tidak ada. Bahkan pada saat semesta, Tuhan dan malaikat pelindung mencoba sibuk menyatukan kalian, kalian tidak pernah jujur, malah menyimpan rahasia. Sementara ini, telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Nah ini, semesta mencoba menyatukan, memberi divine timing loh buat kalian. Kalau kalian tidak bisa menjujurkan pada saat divine timing, kalian dengan pasangan kalian harus jujur. Semua harus kalian buka, kejujuran itu tidak boleh disimpan. Nah, itu maksudnya. Oke. Wow. Sebentar sayangnya. Kita tunggu ya. Nanti kalau pada saat ajan kita tunggu ya.
Oke, di sini pasangan kalian ini berbicara, ada kartu ini maskulin ya. Maskulin yang keluar ini sayang. Bahwa di sini maskulin melakukan triparti ya untuk sebuah kebahagiaan semu, cinta yang semu. Ini maskulin sayang. Triparti yang dilakukan adalah triparti cinta segitiga yang maskulin lakukan ya ini. Namun maskulin mengharapkan kebahagiaan ya, mengharapkan kebahagiaan yang berlimpah, bahkan mengharapkan yang namanya miracle. Azan sayang ya, kita lanjutkan nanti setelah azan ya. Oke sayang, kita lanjutin ya. Jadi di sini pasangan kalian atau ini energinya maskulin ya yang terbaca ya. Hubungan triparti ini hanya untuk mencari yang namanya miracle, tentang sebuah kemakmuran, sebuah yang namanya rezeki atau finansial ya, dan juga membagi yang namanya sebuah kemakmuran ya. Namun yang dilakukan oleh seorang maskulin yang masih immature, masih berjiwa anak-anak, karena di sini Jack ya, bukan King ya. Nih, dan selalu mencari sebuah kebahagiaan di luar sana untuk membagi cinta dengan para karmik, namun kesabaran apa yang telah dilakukan tidak mendapatkan apa-apa. Ini yang terjadi. Sebuah kebahagiaan dari sebuah cinta seorang anak kecil dede ya, membagi cinta ya, membagi cinta, mencari materi finansial, sebagian materialistis ya, money oriented ya, ini yang terjadi ya, dan mengharapkan sebuah kebahagiaan yang semu, keajaiban yang diinginkan dari sebuah perselingkuhan, pengkhianatan dengan karmik. Ini yang terjadi. Wow. Ya, miracle-nya semesta bilang sabarlah, entah sampai kapan, karena miracle yang diminta miracle yang tidak diperuntukkan untuk sebuah kebaikan ya. Dan di sini ada the High Priestess, Three of Swords, the Sun, Six Wands, bahwa di sini hubungan triparti hanya karena sebuah obsesi. Nih. Obsesi ingin mendapatkan sebuah yang namanya miracle, kebahagiaan untuk diri sendiri ya, mengharapkan miracle mendapatkan the sun, kebahagiaan ya dari hubungan triparti ya. Tidak ada kemenangan, tidak ada keberhasilan yang didapat ya. Tidak ada yang bisa didapatkan. Untuk sebuah divine timing pun, kebahagiaan yang kalian ingin dapatkan itu tidak ada. Sebagian kalian yang menyakiti hati pasangan ya, untuk sebuah kebahagiaan yang kalian inginkan sulit. Kenapa? Karena kalian
tidak pernah belajar dari yang namanya hubungan triparti, pasti akan membawa luka yang dalam. Entah di kalian, entah di pasangan kalian. Tidak ada yang namanya kebahagiaan dari sebuah hubungan triparti ini. Ya. Dan di sini, untuk mendapatkan sebuah divine timing untuk sebuah kebahagiaan, miracle Tuhan, kalian harus berikhlas yang sesungguhnya. Jangan bermain magic jar, magic comb ini. Karena apa? Miracle yang kalian dapatkan ya sama bentuknya nanti. Divine timingnya tidak pernah salah untuk kalian yang bermain di energi kegelapan ini. Dan di sini jealousy, ya, home, stuck, reunion, fear, the wood word. Hubungan yang terjadi, ya, hubungan terjadi dari rasa stuck. Kalian stuck dari apa? Hubungan triparti ini ingin mendapat sebuah yang namanya miracle. Miracle itu untuk kalian ada, sayang. Ya, semesta menjanjikan miracle itu ada. Di mana sekarang kondisi kalian stuck. Sebagian dari kalian dan pasangan kalian itu cemburu, dendam, ya, obsesi, terbakar nih dari hubungan triparti kalian. Ini harus kalian hilangkan, harus kalian buang, ya. Kalau kalian membuang, dan kalian juga harus keluar dari hubungan yang tidak sewajarnya, yang tidak di-create sama Tuhan ini. Sehingga kalian harus tahu di mana yang membuat kalian bisa merasa nyaman dan tidak nyaman. Di mana kalian merasa hidup ini benar-benar mempunyai tujuan atau tidak ini. Keluarlah dari situasi yang benar-benar membuat kalian stuck dari hubungan triparti itu, ya. Dan dipastikan kalian menginginkan sebuah divine timing untuk bisa dikembalikan pulang, ya. Akan ada rekonsiliasi atau reunion, ya, di mana kalian mendapatkan semua yang namanya rezeki yang berlimpah seperti air, ya. Dan kalian menemukan rumah kembali di mana kalian sudah bisa yang namanya paham dengan sebuah tujuan hidup, paham dengan yang namanya merasa bersyukur, tidak serakah, ya, keluar dari zona aman, tidak lagi bermain dengan yang namanya triparti, dan dipastikan stuck di dalam kehidupan kalian akan semesta berikan dengan sebuah keajaiban ini. Tapi tidak semudah itu. Lagi-lagi Ferguson, itu yang dikatakan, dan kita minta kesimpulannya adalah ini, belajarlah keluar dari yang namanya kehancuran. Keluarlah dari apapun namanya kehancuran, keluar. Keluarlah dari yang namanya kehancuran, ya. Jangan pernah membuat tameng di dalam kehidupan kalian, karena hanya Tuhan yang bisa memberi batasan manusia itu seperti apa, bukan manusia itu sendiri. Karena hati manusia apapun, kalian tutup dengan apapun,
manusia menutup hati orang dalam bentuk apapun, tidak akan mungkin berhasil. Kalian menghancurkan hubungan orang lain, kalian menghancurkan dan menutup perasaan orang lain untuk tidak mencintai pasangannya lagi, dipastikan ya, Tuhan tidak akan diam untuk semua ya kehancuran yang kalian perbuat, karena tidak segan-segan kalau kalian keluar dari rasa ego, pastikan di dalam diri untuk sebuah keteguhan hati dan kepastian di dalam diri bahwa kalian ingin berubah. Jangan pernah takut untuk sebuah perubahan. Jangan pernah takut untuk sebuah perubahan. Ya, perubahan dari semua kehancuran yang pernah terjadi. Jangan pernah takut. Keluarlah dari yang namanya kondisi yang memang kalau kalian tidak bahagia, tidak happy, tidak senang apapun, jangan pernah ragu-ragu. Jangan pernah ragu-ragu dalam hidup kalian. Karena apa? Kalian mampu dan kalian bisa. Ini malaikat pelindung berkata seperti itu, kalian bisa dan kalian mampu, ya. Kenapa? Dan dipastikan keadilan, keputusan justice untuk sebuah keinginan, untuk sebuah reunion, untuk sebuah kembali pulang atau apapun bentuknya, mendapatkan semua keadilan dan kebaikan, divine timing, apa yang ingin kalian mau, kalian niatkan, itu akan dikabulkan oleh semesta, insya Allah. Ini ya pesannya. Dan kalau potongan lagu tadi ada lagi ya, kalau nggak salah, sebentar Mami ingat. Andai saja bisa kau pahami layaknya arti kasih sejati, karena cinta yang sungguh tiada akan pernah mungkin bersyarat. Ya ini, cinta itu tanpa syarat. Seperti Tuhan, semesta pun tanpa syarat memberikan semua berkah. Ya. Kalau memang kalian melakukan kebaikan, dapatnya baik. Kalau kalian mendapatkan buruk, karena perbuatan kalian juga buruk tanpa syarat. Itu dan di sini sama. Oke. Tanpa syarat. Justice. Keadilan Tuhan untuk sebuah peruntungan, kalian jangan pernah takut. Ini lagi on the way. Karena apa? Sebagian membayar karma, ya. Sebagian karma on the way. Tapi untuk sebuah peruntungan dilihat oleh semesta apa? Dilihatnya, Mami, ya. Healing tidak kalian? Paham gak yang namanya dengan cinta sejati? Paham gak dengan yang namanya kasih sejati? Arti kasih sejati kalian paham tidak? Itu loh. Setiap nafas karena cinta ini, di mana jantung kalian itu sudah di-create sama Tuhan, bahwa semua kehidupan manusia itu tepatnya tuh di sini, di jantung. Dan hati kalian sudah dipatok. Kalau kalian bisa menerima secara ikhlas dan bisa healing seperti seorang pendeta, bukan seperti seorang sihir. Tergantung pada kalian. Di mana kalian bisa menempatkan, maka kebahagiaan itu pun akan diberikan oleh Tuhan. Keadilan
untuk sebuah kebahagiaan. Peruntungan, kebahagiaan, keadilan, nih, keputusan, kebijaksanaan, semua tergantung kepada kalian. Dan dipastikan cinta sejati tidak akan pernah ditarik ataupun dicabut oleh semesta selama kalian bersyukur dan kalian paham, kalian berterima kasih bahwa kebahagiaan yang Tuhan berikan itu tanpa batas. Peruntungan yang Tuhan berikan itu sesuai dengan keinginan kalian, di mana keadilan seadil-adilnya akan diturunkan oleh semesta tanpa melihat kalian siapa. Dan tidak ada kata tidak. Ini loh sayangku. Nih. Keluarlah dari yang namanya earth magic. Ya. Yang namanya earth adalah sebuah keinginan seorang manusia yang terlalu berlebihan. Kalian hidup itu di tanah, kalian hidup itu di bumi, bukan di nirwana. Jangan terlalu berpikir menginginkan semua kebahagiaan atau menginginkan sebuah permainan drama seperti seorang peri, seorang bidadari. Kalian menginginkan berlebihan daripada kuasa ilahi, sehingga yang turun adalah sebuah karma, sebuah keadilan. Divine timing tergantung dari drama yang kalian lakukan selama hidup. Kalau kalian bisa saman, ya nih. Kalau kalian bisa belajar menjadi orang yang benar-benar saman. Energi bumi dan universe healing kalian yang menentukan divine timing keputusan Tuhan. Untuk apa, Mami? Keadilan di mana kalian bisa menutup hati dan mata kalian untuk sebuah permainan dan keluar untuk mencari tujuan di mana anak panah itu berada adalah di hati kalian masing-masing. Panah dipegang oleh semesta. Dari tadi kalian mencari panahnya di mana, Mami? Ini. Panahnya dipegang oleh semesta. Bahkan mata semesta tertutup. Kalau dia mengambilkan busurnya, dia menembakkan ke suka-suka hati semesta. Apakah kalian sudah menerima? Makanya timbangan yang diberikan semesta tidak ada beda. Mau di sini bulu, di sini koin emas, sama. Tidak ada bedanya. Itulah sayang. Begitu takjub seorang manusia yang diciptakan penuh dengan barokah, tetapi manusia tidak pernah merasa bersyukur dari sebuah keberkahan, dari sebuah peruntungan. Masih kurang saja, masih kurang beruntung. Padahal sudah diberikan barokah yang berlimpah. Dan tidak pernah menghargai, di dalam hati kalian selalu diberikan sebuah cahaya ilahi untuk berbuat baik. Tetapi kalian tidak pernah mau tahu. Bahkan kalian melakukan semuanya untuk kesenangan kalian sendiri, sehingga kebahagiaan yang kalian inginkan adalah kebahagiaan dari seorang penyihir. Seorang berjiwanya bermain-main drama untuk sebuah magic, seorang peri yang penuh dengan kelicikan. Itulah hati kalian. Seperti ini. Nah, apa yang mau kalian dapatkan dari semua itu? Peruntungan tergantung dari nasib kalian. Apapun yang namanya divine timing sudah dipastikan, dan tadi sudah Mami menjelaskan, ya. Dan di sini pesan semesta dari malaikat penjaga, suatu hari kamu akan mengingat aku dan menyadari betapa aku mencintaimu. Maka kamu akan membenci diri sendiri karena membiarkan aku pergi.
on the reverse. Sebagian dari kalian ya melupakan diri sendiri, melupakan bahkan tidak mencintai semesta dan tidak mencintai Tuhan. Maka suatu saat kalian akan menyadari betapa Tuhan mencintai kalian, di mana kalian membenci diri kalian, kenapa kalian membiarkan semua barokah ini pergi. Dikala kalian sadar semua barokah, semua berkah, semua berkat, semua hadiah kado terbaik dan terindah semesta berikan kepada kalian, kalian tidak pernah menyadari betapa Tuhan mencintai kalian. Dan pada kalian tersadar dan kalian teringat suatu hari nanti betapa kalian membenci diri kalian sendiri karena membiarkan aku pergi, membiarkan semesta pergi, membiarkan Tuhan pergi dari diri kalian. Karena apa? Kalian tidak menyadari betapa Tuhan mencintai kalian, betapa kalian tidak pernah menerima hadiah terindah yang Tuhan berikan ini. Masya Allah. Satu lagi boleh. Makasih. Balas dendam itu tidak ada gunanya. Siapapun itu tidak akan lepas yang pernah menyakitimu akan berhadapan dengan karmanya. Balas dendam itu tidak ada gunanya, guys. Siapapun itu tidak akan lepas yang pernah menyakiti kamu akan berhadapan dengan karmanya. Siapapun yang melakukan balas dendam, siapapun yang melakukan kejahatan, siapapun yang melakukan suatu yang menyakiti hati kalian dengan cara yang sangat keji, dengan cara yang benar-benar Tuhan tidak terima, ya, dipastikan Tuhan tidak akan melepaskan kalian. Kenapa? Karena kalian pernah menyakiti makhluk yang Tuhan ciptakan dengan penuh kasih, dan kalian menolak apa yang diberikan oleh semesta, yaitu kado terindah, dan dipastikan berhadapan dengan karma. Sebagian tidak pernah menyangka, makanya on the reverse. Tapi di sini kalian tidak pernah mendengarkan, kalian bahkan terbelenggu dengan yang namanya balas dendam sebagian, ya. Dan di sini balas dendam itu tidak ada gunanya, siapapun itu tidak akan lepas, tidak akan lepas. Yang pernah menyakitimu akan berhadapan dengan karmanya. Suatu hari kamu akan mengingat aku dan menyadari betapa aku mencintaimu, maka kau akan membenci diri sendiri karena membiarkan aku pergi. Tuh. Satu lagi, ya. Oke, terima kasih. Satu lagi. Anak laki-laki bebas memilih. Dan untuk anak perempuan adalah bebas untuk menolak. Nih, on the reverse. Bahwa anak laki-laki bebas memilih, tidak dibenarkan. Betul, anak laki-laki bebas memilih, tetapi semua aturan ada. Aturan di dunia dan aturan di semesta juga ada. Anak perempuan adalah bebas untuk menolak. Bisa iya, bisa tidak. Semua ada aturan dari mana? Dari semesta. Jadi tidak akan mungkin lepas, semua sudah ada aturan dari semesta. Ini pesan dari malaikat bahwa kita sebagai laki-laki dan perempuan masing-masing, ya, mempunyai peran masing-masing. Tetapi di mana anak laki-laki dan anak perempuan bisa terbolak-balik, bisa bebas, bisa tidak, bisa menolak, bisa tidak, dalam artian seperti itu. Dan semua yang mengatasnamakan balas dendam siap-siap
Dan siapapun yang menyakiti hati makhluk ciptaanku, siap-siap ya, karma sudah dipersiapkan. Suatu hari kamu akan mengingat Tuhan. Mengapa? Karena pada saat kalian mengingat, Tuhan telah memberikan apa yang terbaik di dalam hidup kalian, yaitu seseorang yang memang betul diberikan oleh Tuhan adalah sebagai kado terindah. Dan disitulah kalian akan semakin membenci diri kalian sendiri, karena kalian baru mengingat dan menyadari betapa Tuhan mencintai kalian. Ya, oke sayang, di sini kita, Mami minum dulu ya. Semoga apa yang Mami sampaikan bisa kalian pelajari ya. Kalian bisa dengarkan baik-baik. Mendengarkan story Mami jangan emosi. Mendengarkan story Mami ini jangan dianggap angin lalu lewat-lewat gitu saja. Ini adalah pesan. Pesan yang disampaikan oleh malaikat pelindung. Bisa malaikat pelindung kalian, malaikat pelindung yang memang langsung datang, yang diberi izin. Alhamdulillah. Mami bisa menyampaikan kepada kalian sayang, ya. Jadi di sini ambil apa yang bisa kalian terapkan di dalam hidup kalian, ya. Kalian bertanya divine timing itu apa, Mami? Divine timing itu seperti apa? Apakah divine timing bisa kita dapatkan? Inilah yang kalian harus pelajari dari sebuah yang arti dari divine timing sebenarnya. Semoga kalian paham. Di sini kita sama-sama mendengarkan story dari semesta yang disampaikan, pesannya untuk kita pelajari sama-sama, untuk sebuah healing yang memang healing karena Allah, healing karena Tuhan, healing karena alam dan semesta mengizinkan dan menginginkan untuk itu terwujud. Wallahualam, kun fayakun insyaallah, ya. Oke sayang, sekian dulu reading Mami Dona. Kita ketemu lagi besok ya. Besok kemungkinan kita akan masuk di reading. Mami lihat jadwal dulu ya, karena Mami nggak hafal ya. Tentang zodiak yang berselingkuh ya sayangnya. Besok ya, di hari Selasa ya. Hari ini kita masuk di minggu ketiga, di hari Senin tentang divine timing. Ya, besok kita cerita tentang zodiak yang berselingkuh sayang ya. Sampai ketemu besok. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu mendapatkan barokah. Ingat, jadi diri kalian sendiri, jangan pernah jadi orang lain ya. Ingat, bahagia itu mahal. Tanamkan dalam hati, bahagia itu mahal. Ya sayang ya. Oke, sekian dulu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you, baby. Sayang, bye.